Tsunami COVID India. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong India. Dari penglihatan kalian, virus yang ada di sana itu seperti apa? Memang benar-benar penyakit atau bagaimana? Ya itu tadi. Ditambah perjanjian-perjanjian tersebut. Oh, ada unsur perjanjian antara manusia dengan... Otoritas New Delhi, India tidak lagi menyebut gelombang tapi tsunami COVID-19 karena saking parahnya penyebaran dan dampak virus SARS-CoV-2 tersebut. Ahli epidemiologi yang berbasis di Amerika Serikat, Eric Frieding, memohon Tuhan untuk menolong India. Para ahli memperingatkan bahwa negara itu bisa memiliki 1 juta kematian terkait COVID-19 pada Agustus. Untuk hari ketiga berturut-turut, negara dengan populasi terbesar kedua di dunia tersebut mencatat rekor harian global untuk infeksi baru dalam seperti Dewa Wisnu. Saya pernah dengar ada namanya Dewa Wisnu itu. Itu juga menitis di Dewa Wisnu itu menitis di Patih Gajah Mada. Oh, kenal dengan Patih Gajah Mada? Iya. Oh, pernah dengar itu? Ada 346.786 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Sedangkan 2.624 kematian lainnya tercatat dalam periode waktu yang sama. Hal itu setara dengan hampir sepertiga dari semua infeksi baru di seluruh dunia. Adegan yang menghancurkan terjadi di rumah sakit di mana para pasien sekarat dalam beberapa menit setelah tiba karena kekurangan oksigen dan tempat tidur. Kisah tentang kayangan yang ada di India juga di Indonesia. Dan sekarang saya tanya, di alam kayangan itu siapa yang paling berkuasa? Sampean kan kenal. Saya sudah tahu sampean itu siapa. Saya nggak tahu. Kalau setiap daerah pasti punya... Saya saja merasakan tubuh ini. Beberapa dari mereka bahkan tidak sampai sejauh itu. Sebuah laporan video yang mengganggu dari BBC menunjukkan staf medis di sebuah rumah sakit di Delhi semalaman dengan panik berusaha menyelamatkan pasien yang sekarat saat mereka berguling-guling dengan tandu dalam proses yang konstan. Saat staf berusaha keras untuk melakukan CPR pada pasien kritis saat mereka didorong melalui rumah sakit yang padat, ekspresi kelelahan dan ketidakpercayaan dapat terlihat di wajah mereka saat pasien lain yang bahkan lebih kritis datang hanya beberapa detik kemudian. Dokter mengatakan kepada jurnalis bahwa hampir tidak ada tempat tidur ICU di kota berpenduduk 20 juta itu. Dan pada saat pembuatan video, persediaan oksigen hampir Islam habis. Orang yang beragama Islam di India bentengi jangan sampai terkena penyakit corona ini. Bagaimana, Raja? Itu sama aja syiar loh. Kebaikan juga. Kan Tidak semuanya. yang beragama Islam saja. Karena kalau yang bukan Islam itu akan berbeda energi. Infeksi saat ini. Ini adalah varian dari ketidakmampuan dan pengabaian pemikiran kesehatan masyarakat oleh pembuat keputusan. Ada pula kekhawatiran jumlah sebenarnya dari wabah tersebut harusnya jauh lebih tinggi karena tempat kremasi di seluruh negeri melaporkan masuknya jenazah secara konstan. Di salah satu tempat kremasi besar di Ahmedabad, sebuah kota di negara bagian Gujarat, India Barat, membakar jenazah 24 jam sehari. Suraj Bhai, seorang pekerja di sana, mengatakan kepada New York Times bahwa dia belum pernah melihat jalur perakitan kematian yang tidak pernah berakhir seperti di tempatnya saat ini. Dia mengatakan dia belum menuliskan penyebab kematian karena COVID-19 di kertas tipis yang dia serahkan kepada keluarga yang berduka meskipun jumlah korban tewas melonjak seiring dengan menyebarnya virus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Padepokan Sabu Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padepokan Sabu Jagat yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung syiar kami. Semoga sedulur Padepokan Sabu Jagat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini saya ditemani sama Bang Indra untuk malam ini kita akan mencoba menguak suatu
kejadian ataupun peristiwa yang saat ini terjadi di India ya di India, yaitu COVID. Ya dibilang orang tuh tsunami COVID-19 karena banyak sekali korban yang terkena ya saat ini ya, dan volumenya sangat luar biasa, 30 kali lipat ya, dan lebih ganas lagi gitu. Dari pihak pemerintah India sendiri itu sekarang kewalahan ya menangani pasien, tabung oksigennya kurang ya. Ya semoga kita berdoa ya untuk khususnya untuk di Indonesia, tidak sampai ke Indonesia wabah penyakit ini, jangan sampai ke Indonesia. Nanti kita akan coba berdoa, kita berdoa bareng-bareng. Masih dalam kondisi duka setelah kejadian tragedi Nanggala. Sekarang kita doakan semuanya, khususnya prajurit Nanggala, husnul khatimah, diterima iman dan Islamnya, ditempatkan di surga-surga, di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberi ketabahan dan kesabaran. Nanti kita akan mencoba melihat misteri dari segi gaib suatu kejadian yang di India itu, COVID itu. Nanti kita akan coba tarik energi yang di sana yang mengetahui tentang penyakit yang ada di India yang menyebar luas gitu dengan volume yang sangat luar biasa. Nanti kita akan berdialog, dan untuk perlu digarisbawahi sekali lagi untuk para penonton Padepokan Sepuh Jagad, karena nanti kita berdialog dengan bangsa jin, dan bangsa jin ini bersifat berbohong dan menipu. Anggaplah ini tontonan yang ringan, dan semoga di tontonan yang ringan ini sedulur Padepokan Sepuh Jagad mendapatkan hikmah yang baik, syukur bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja ya Pak Indra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam gelang dengan Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Tubuh meditator ini terbentengi dari penyusup, dari jin fasik, dari jin ataupun iblis yang ingin mencoba mengadu domba atau mengaku-ngaku. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh yang saya sentuh ini. Semuanya terbentengi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang dengan Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Saya bantu saya untuk menarik energi yang mengetahui virus corona yang ada di India. Saya tarik dengan Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Jika ikatannya lepas, bisa tertarik dengan mudah. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam gelang Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Energi yang mengetahui tentang virus corona yang ada di India saat ini tertarik, yang terkuat, yang mengetahui, tertarik. Masuk dengan tenang, kaki kondisi terikat, tidak bisa digerakkan, hanya bisa menguasai tangan, mulut, mata, dan telinga. Sallallahu alaihi wasallam. Ikatannya semakin kuat dan menantap ke bumi, kakinya menantap ke bumi, tidak bisa digerakkan, hanya bisa menguasai tangan, mulut, mata, dan telinga. Sallallahu alaihi Muhammad. Ruangannya terbentengi, ruangan ini terbentengi. Assalamualaikum. Selamat malam, Sampurasun. Bisa bahasa manusia apa khususnya bahasa Indonesia bisa enggak? Enggak bisa? Kamu enggak ngerti bahasa saya? Oke, saya bantu kamu biar bisa bahasa manusia khususnya bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya sambungkan pita suaranya agar bisa
bahasa Indonesia dengan baik dan lancar. Allah. Sambung dengan sempurna. Fasih bahasa Indonesia. Ya, Selamat malam. selamat malam. Maaf, dengan siapa saya Ini di bicara? mana ini? Ini di mana ini? Di tempat kami ini, di Indonesia. Wow, jauh sekali. Jauh sekali. Pernah dengar nama Indonesia? Indonesia. Iya, Indonesia. Pernah dengar? Nah, ini sekarang ada di Indonesia, khususnya tempat kami. Mohon maaf, saya berbicara dengan siapa ini? Bung Karno. Oh, kenal dengan Bung Karno? Yaitu salah satu presiden pertama yang di Indonesia. Pernah bertemu dengan beliau? Atau hanya mendengar nama saja? Pernah? Pernah bertemu atau bagaimana? Saya juga hidup di zaman beliau. Oh, ya, pernah dengar. Ya, yaudah. Oh, ya, ini sekarang Anda itu berada di Indonesia. Sekarang bertempat di raga teman saya ini, saudara saya ini, Bang Indra. Mohon maaf sebelumnya. Dengan siapa saya bicara ini? Saya penguasa Sungai Gangga. Penguasa Sungai Gangga yang ada di India itu. Ya, Sosoknya berbentuk apa penguasa Sungai Gangga? saya siluman. Apa yang seperti patung-patung itu? Bukan. Ya, ada sebagian. Oh, berbentuk seperti itu. Kalau yang patung-patung itu kan dewa-dewa yang mereka sucikan. Oh ya, paham. Karena keyakinan mereka. Ya, Ini saya mohon maaf menarik Anda ke sini. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Hanya ingin menanyakan beberapa kejadian yang ada di sana. Salah satunya sekarang banyak masyarakat India yang jatuh sakit gitu, ya. yang dikenal dengan wabah virus corona atau COVID-19. Itu sebenarnya yang terjadi di sana itu apa? Nah, kalau dari sudut pandang sini. Beberapa waktu yang lalu masyarakat India pada banyak yang mandi di sana. Oh ya, Mandi massal. mandi massal. Iya. Di situ juga banyak didompleng-dompleng. Banyak manusia-manusia yang penuh dengan iblis, manusia-manusia yang penuh dengan jin, manusia-manusia yang sudah berjanji perjanjian dengan iblis-iblis, dan juga banyak yang sudah terjangkit virus tersebut. Jadi memang tidak terkontrol. Oh, cuman dari penglihatan kalian virus yang ada di sana itu seperti apa? Memang benar-benar penyakit atau bagaimana? Ya itu tadi, ditambah perjanjian-perjanjian tersebut. Oh, ada unsur perjanjian antara manusia dengan. Di India kan banyak dukun ya mas. Oh, banyak. Di sana juga ada dukun gitu. Oh, kirain cuma di Indonesia aja. Dukunnya sakti-sakti. Oh, sakti-sakti ya. Rata-rata mereka juga belajar ilmu dengan siluman-siluman ular. Banyak yang belajar di Tibet. Di Tibet. Ya. Cuman yang saat ini kenapa di India yang terkena itu yang paling besar sekarang di India ada unsur apa di situ? Apa murni dari memang tingkah kehidupan, pola kehidupan? Karena
pihak pemerintah sebelumnya itu menyatakan hampir berhasil menangani COVID gitu. Ya, itu kan juga banyak didompleng oleh iblis-iblis. Oh, Mereka yang terpapar virus tersebut banyak juga yang dari luar negeri waktu berkumpul di Sungai Gangga menjadikan virus baru. Penyakit baru gitu ya. Ya, saya hanya menonton saja. Oh, kamu nggak membantu gitu? Da- Kenapa? Ya, mereka salah jalan. Walaupun saya bukan penganut suatu agama, Oh, kamu nggak punya keyakinan? tapi saya pernah ikut dan nguping, Mendengarkan mendengarkan tentang petuah-petuah dari Presiden India dulu, Mahatma Gandhi, Perdana Menteri India dulu, Mahatma Gandhi. mendengarkan saat beliau berbicara Makanya gitu. saya sering mendengar nama Bung Karno, dan saya juga pernah melihat Bung Karno dari jauh. Pernah melihat beliau gitu. Ya, Sosok Bung Karno itu. sosok Bung Karno dari Indonesia. Masalah nama Bung Karno sampai terdengar di sana ya. Terus ini sebelum melanjutkan pembicaraan, saya ingin memastikan kamu itu berkata jujur. Mohon saya akan mencoba memastikan ya, biar kamu tuh jujur, tidak berbohong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang di dalam gelang tangan izin kami sang yang saya. Bila bangsa jin yang ada di tubuh Maidar ini berbohong, maka tangan kanannya otomatis terpotong-potong dan menjadi debu Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Kita lanjutkan pembicaraan. Tapi saya nggak mengganggu ya. Tadi kamu ketarik sini sedang ngapain di sana? Lagi ada perkumpulan lagi. Perkumpulan apa? Lagi ngobrol-ngobrol saja sama para anak pasukan-pasukanku. Oh, kamu punya pasukan juga di sana? Ya. Saya dengar itu Sungai Gangga itu sungai yang disucikan itu. Ya. Dari keyakinan agama mereka yang ada di Indonesia. Maksudnya sungai yang disucikan itu sungai yang bagaimana? Dari sudut pandang ini bangsa jin. Sungai yang disucikan artinya Ya. bisa menjadi bantuan apapun. Istilahnya hajat gitu ya. Keinginan di sana. Tuh, Terus mandi gitu. mandi. Oh, keyakinan mereka gitu seperti itu ya. Kalau boleh tahu sejarah? Memang Sungai Gangga itu juga alirannya secara gaib jatuh dari kayangan. Oh, jatuh dari kayangan. Ya. Tapi kan bukan berarti air tersebut mujarab. Oh iya ya. Ada hubungannya dengan kayangan lah istilahnya, air Sungai Gangga ini, ataupun hubungan dengan kalau boleh tahu, sebelumnya saya ingin menanyakan tentang kayangan. Apa bangsa jin tahu ada kayangan? Ya tahu. Oh tahu ya. Kayangan itu alam. Oh alam juga. Alam di atas alam jin. Oh tapi banyak manusia yang nggak tahu tentang adanya alam kayangan itu memang. Saya kan siluman ribuan tahun. Oh iya iya. Dari zamannya
setelah Nabi terakhir sekitar abad ke-10, 1000 tahun berapa itu? Tapi kamu tahu tentang nama Nabi itu? Berarti Iya. tahu tentang Islam lah. Ya sedikit. Sedikit. Cuma dengar ada Nabi gitu, Iya. manusia yang bergelar Nabi gitu ya. Tuh, Oh, iya. dewa-dewa juga banyak di situ. Oh, dewa-dewa banyak di sana. Ya, Yang di kayangan itu. Kalau boleh tahu, emang di India itu kayangan ada kayangan berarti. ada. Makanya ada sungai Gangga itu yang Ya, kayangan. Oh, tuh. tepatnya di daerah mana itu? Kayangan yang ada di India itu. Ada di ujung Sungai Gangga, Oh, iya iya. di balik sebuah gua. Makanya alirannya dari gua tersebut. Oh, iya iya. Airnya itu. Penduduk kayangan yang ada di India itu seperti apa? Apa para dewa kah yang ada di sana? Ya, Para dewa? dewa-dewa. Hmm, Tapi bukan berbeda dengan dewa-dewa di Indonesia. Indonesia ada dewa juga. Ya, Hindu-Hindu yang di Indonesia itu berbeda Beda. jenis dewanya. Kalau dewa-dewa di Indonesia itu rata-rata menitis menjadi Raja. raja di Indonesia. Tapi kalau di India itu hanya dewa-dewa hayangan biasa yang tidak punya tugas untuk ke dunia, Oh, menitis di manusia, seperti Dewa Wisnu. saya pernah dengar ada namanya Dewa Wisnu itu. Itu juga menitis di Dewa Wisnu itu menitis di Patih Gajah Mada. Oh, kenal dengan Patih Gajah Mada? Iya. Oh, pernah dengar itu? Ya, Patih Gajah Mada itu kan dari Indonesia itu, salah satu kerajaan yang ada di Ya. Indonesia itu. itu titisannya Patih Gajah Mada. Iya, iya, iya. Masya Allah. Titisannya dari Dewa Wisnu. Patih Gajah Mada itu Ya, dari kerajaan Majapahit itu kan, yang mengadakan Sumpah Ya. Pelapa itu. ya, Masya Allah, terdengar sampai sana ya kisah kerajaan Indonesia ya. kan ada hubungan dengan dewa-dewa. Oh iya. Di Indonesia juga banyak kayangan. Oh, ada juga di Indonesia? Ya, Masya Allah. di atas Pulau Jawa. Di atas Pulau Jawa? Ya, ada beberapa titik. Kalau tidak salah, juga banyak tempat istirahatnya para dewa. Tapi saya mau tanya, kalau dewa itu, coba dicek. Kalau dewa itu keyakinannya apa? Atau agamanya apa? Atau Tuhannya apa? Dulu ya dewa ya tidak punya agama. Ada. Oh, berarti ada sangkut paut dan hubungannya ya dengan Indonesia dan India dan para dewa-dewa itu ya. Ya. Dan khususnya mungkin Tapi para raja-raja ya. bukan dewa, tidak ada hubungannya. Oh, Antara dewa Indonesia dan India berbeda. Oh, berbeda. Hindunya juga berbeda. oh. Aliran Hindunya berbeda, dewa-dewanya juga berbeda. Kalau di Indonesia itu banyak yang menitis menjadi orang-orang kuat. Istilahnya menitis menjadi manusia di Ya. tanah Indonesia gitu ya. Ya, Oh iya iya. banyak menitis-nitis tuh kadang-kadang banyak manusia-manusia yang susah punya anak. Akhirnya dewa mendengar dan kemudian menjadi titisan anaknya. Oh, lewat wasilah seperti itu ya. Ya, wasilah-wasilah seperti itu. Oh iya iya. Nah, ini informasi luar, terima kasih ya. Sudah berkenan menceritakan semuanya.
Mohon maaf tadi saya kalau tidak sopan. Kalau boleh tahu punya nama nggak? Nama Saya? Iya. Tak usah, Nggak usah. saya malu. Saya pengen nanya sekali lagi, cuman ini sedikit. Nama saya Swadharma. Oh, saya panggilnya Mbah Swadharma atau apa? Dharma. Dharma saja. Dharma saja. Dharma saja, mohon maaf. Ini tadi saya menanyakan tentang kayangan dan saya ingin kisah tentang kayangan yang ada di India juga di Indonesia. Dan sekarang saya tanya, di alam kayangan itu siapa yang paling berkuasa? Sampean kan kenal. Saya sudah tahu sampean itu siapa. Saya nggak tahu. Kalau setiap daerah pasti punya. Saya saja merasakan tubuh ini. Makanya saya betah sama tubuh ini. Oh, betah. Ya, Kalau boleh tahu, kalau sampean tahu, tubuh ini pernah banyak dikenal di sana, oh, dikenal di mana di maksudnya? kayangan. Tubuhnya. Ya. Masya Allah. Ini salah satu tubuh yang dipinjam ini salah satu dari pengikut beliau itu. Sebenarnya saya ingin mengetahui dari Mbah Darman ini siapa sebenarnya puasa. Swadharma. Iya, Swadharma. Panggil saya Raja Dharma saja. Oh, ini saya berdialog dengan seorang raja. Ya. Masya Allah. Ya, Raja Dharma. Maaf Raja Dharma. Tadi saya pengen tahu siapa penguasa alam kayangan dari pengetahuan Pak Dharma, Raja Dharma. Ya sang yang mencayaning nirwana. Masya Allah. Makanya saya suka sama badan ini. Saya pernah melihat dia ini. Pernah melihat? Iya. Masya Allah. Di alam mana? Entah di mana itu, Iya, iya. di pulau mana itu di Indonesia. Iya, iya. Kamu juga sering tuh. Oh, saya seringnya di YouTube. Bukan. Bukan. Maaf Raja Dharma, saya suka bercanda orangnya. Mohon maaf jangan tersinggung. Karena berbicara dengan seorang raja harus kan unggah-ungguh. Tapi saya mohon maaf ini, saya akan berusaha memakai unggah-ungguhnya. Tidak apa-apa. Ini Raja Dharma ini saya nggak bisa duduk sila karena kaki saya sakit nih. Ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya. Raja Dharma ini kalau sudah kenal dengan penguasa alam kayangan apa sudah mengikut beliau? Belum. Kenapa? Kan saya dapat tugas di situ, tidak ada perintah. Oh, di Sungai Gangganya itu. Iya. Kayangannya pun berbeda. Berbeda. Iya. Tapi Sang Hyang Nirwana kan pernah menaklukkan alam kayangan di sana juga. Ya, saya tahu. Pada saat penaklukan itu Raja Dharma itu Tidak ada, saya tidak di sana. oh waktu dia ada di sana. Tidak. Oh. Ya. Apa Raja Dharma nggak ingin menjadi? Ya mau saya. Oh ya, Masya Allah. Cuman karena belum ada panggilan jadi nggak berani. Iya. Masya Allah. Saya sangat bersedia sekali. Masya Allah ya. Masa kamu Kenapa? bisa dekat beliau, saya Oh, tidak. gitu. Ya kita nanti insya Allah akan kami coba sambungkan Raja Dharma, akan kami coba sempurnakan nanti ini biar bisa menjadi pengikut ataupun prajurit di barisan beliau Sang Hyang Nirwana. Dan mungkin ini adalah salah satu takdir ya. Sekarang keyakinan Raja Dharma ini apa? Agama ya? Boh, tidak tahu saya. Oh, nggak tahu, nggak punya keyakinan gitu, tapi punya Tidak. kekuasaan di sana ya. Ya, Ya ya. Ya saya kan siluman lama di sana, ribuan tahun di sana. jadi dituakan gitu istilahnya ya. Ya, Jadi angkat jadi raja gitu.
Kalau kuasanya Raja Dharma ini dari Biasanya kalau ada iblis-iblis saya paham. paham. Kalau ada di Sungai Gangga yang suka mengotori seperti iblis-iblis jin-jin dan yang ngotor-ngotorin, biasanya saya marah. Iblis jin. Jin-jin. Oh, jin. Oh. Ya kemarin pada mandi masal itu, Iya. entah kenapa saya enggan untuk Menegur atau menghalang-halangi Iya. gitu. Oh, ya. apa ini juga bagian dari rencana Gusti Sang Hyang Menang atau saya tidak tahu. Gusti Sang yang menang itu siapa? Entah. Keyakinan istilahnya keyakinan Raja Dharma ini Bukan. bukan. Sang Hyang Menang itu masih di bawahnya Sang Hyang Nucahyani Nirwana. Oh, ada lagi. Tapi sudah Ya dulu oh, pemimpin dari Kayangan. dulu. Ya sebelum ada Sang Hyang Nucahyani itu. Setelah ditunukkan beliau, Sang Hyang Menang sudah menjadi jamaah dan pengikut Sang Hyang Nucahyani Nirwana. Iya, karena ini ya. Oh ya, udah. Raja Dharma, terima kasih. Dharma. Iya, Dharma, Raja Dharma, terima kasih sudah. Nanti saya pergi nih kalau dipanggil Darman Oh, terus. Dharma, iya. Maaf nih kan lidah orang Indonesia seperti ini susah dengan bahasa yang ini kan jarang diucapkan. Dharma itu jarang. Mohon dimaafkan, ini Raja Dharma, mohon dimaafkan. Tidak sengaja kesalahan yang lidahnya ini lidah orang Indonesia. Sampean kan kedudukannya berbeda dengan saya. Kedudukan apa itu? Iya, kedudukan di dunia ini. Sampean masa minta maaf sama saya. Iya, ya nggak apa-apa, namanya maaf untuk siapa aja. Tidak melihat kedudukan, dan saya nggak punya kedudukan apa-apa. Saya manusia biasa yang masih bergelimbang mencoba agar tidak berbuat dosa dan maksiat. Kalau statusnya raja kan sudah beda. Makamnya duluan raja, ya. Memimpin banyak prajurit. Ya udah, Raja Dharma, terima kasih. Mohon maaf saya jika Raja Dharma ini berkenan ingin menjadi pengikut Sang Hyang Nucahyani Nirwana, nanti kita akan coba bantu dan nanti ikutin arahan saya ya. Iya. Sangat bersedia, sangat ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya udah, mungkin itu saja, mungkin juga ini takdir ya, Raja Dharma kesini, dan alhamdulillah penantian selama ini ingin ikut menjadi bagian dari Sang Hyang Nucahyani Nirwana. Raja Dharma lagi sakit? Bukan. Bukan saya yang batuk. Bukan. Oh, ini jasad ini. Oh, ya udah, nanti ikutin kata-kata saya ya, Raja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Nucahyani Nirwana. Raja Dharma Jin yang dengan nama Raja Dharma bisa mengucap 2 kalimat syahadat dengan baik dan sempurna. Yuk, tangannya mana Raja Dharma? Kita berjabat tangan. Ikutin kata-kata saya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad dan amal ya, tembus ke titik aktifannya, terstempel lafaz Allah ke semua titik aktifannya, terstempel lafaz Allah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sempurna, jasad yang menjadi sempurna, wujud yang menjadi sempurna, sallallahu
gimana Raja? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah itu sudah yang namanya Badan saya percaya. saya, Masya Allah, yaitu namanya Islam ataupun keyakinan, suatu keyakinan bahwasanya yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan orang Indonesia dengan beragama Islam yang menciptakan semuanya itu zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekarang amaliannya sudah komplit, tata cara ibadah sudah ada di situ, masuk ke dada, dipelajari dan dijalankan, ada sholat, ada segala macam itu. Dan ini adalah bimbingan wasilah dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya, tunggu sebentar, maaf. Bisa nggak tolong kami bantu biar wabah penyakit yang ada di India ini jangan sampai masuk ke Indonesia itu, dari segi gaibnya ataupun dari langit-langit itu dibikin benteng biar nggak kemana-mana gitu. Saya kan penguasa di India. Penguasa di Indonesia dong yang. Oh, ada juga ya. Ya udah. Dan saya. Oh, ya berarti gini. Islam yang orang yang beragama Islam di India bentengi jangan sampai terkena penyakit corona ini. Bagaimana, Raja? Itu sama aja syiar loh. Kebaikan juga. Kan tidak semuanya. Yang beragama Islam saja. Karena kalau yang bukan Islam itu akan berbeda energi dan akan bergesekan. Karena sudah beda keyakinan. Ya, silakan. Khusus yang beragama Islam yang ada di India, dihindarkan dari wabah virus corona. Bentengi semua dari segala macam penyakit. Bilang sama virusnya jangan menyentuh orang yang beragama Islam. Semuanya ya manusia yang beragama Islam di India bentengi semuanya wabah penyakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu salah satu perjuangan bersama membantu sesama umat muslim itu sama jasi dan insya Allah itu adalah perbuatan yang akan mendapatkan pahala. Ya mungkin itu saja dan terima kasih saya ucapkan Raja Dharma sudah berkenan hadir. Terima kasih. Ya sama-sama. Pasukan saya tidak. Oh iya sekalian. Islamkan. Iya nanti setelah keluar dari sini semuanya pasukannya diislamkan semuanya. Baik. Seperti apa yang saya lakukan tadi ya. Kasih ilmunya, kasih tata cara beribadah mulai dari sekarang. Ya. Alhamdulillah. Silakan. Terima kasih. Sama-sama Raja Dharma. Salam hormat saya. Assalamualaikum sekarang ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setuju saya. Waalaikumsalam.